Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Sebagai wartawan olahraga, salam ini adalah salam yang sudah akrab. Bagi teman-teman, saya minta dijawab dengan lebih bersemangat lagi. Salam olahraga. Terima kasih. Yang terhormat PLT Gubernur Provinsi Jawa Timur, Mas Emil Elstianto Dardak, serta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hadir, Forkopimda Jawa Timur. Kemudian yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Kusnadi, malam ini merangkap sebagai Ketua Kontingen Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Sahad Majuta. Kemudian juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya, Bu Sri Utari, Ketua Praksi. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Atal SD Pari, serta seluruh jajaran pengurus PWI Pusat. Yang terhormat Menteri BUMN periode Kabinet 2009-2014, wartawan senior, penasehat PWI Bapak Dahlan Iskan, serta Ibu, juga para Bupati dan Wali Kota Malang Raya, Pak Sutiaji, Wali Kota Malang, kemudian Pak Sofyan Edi, kemudian juga Pak Sanusi, Mbak Dewanti Rumpoko, dan Ketua KONI Provinsi Jawa Timur, Mas Nabil, serta Ketua PWI Jawa Timur, Mas Lutfil Hakim, Ketua Panitia, para Ketua PWI se-Indonesia, kontingen peserta Perwanas yang terdiri dari 34 provinsi dan 1 kontingen khusus, karena tadi Pak Atta sudah menyampaikan kontingen Surakarta disetarakan dengan kontingen provinsi karena ada sejarahnya, di sanalah PWI lahir. Para hadirin, para atlet, para jurnalis dari berbagai media dan hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Sedianya beliau langsung ingin hadir pada pembukaan Perwanas yang ke-13 tahun 2022 ini, tapi karena ada kegiatan yang bersamaan, kegiatan kenegaraan yang sudah teragendakan, maka beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga besar PWI, pada para peserta dan hadirin sekalian, karena beliau tidak bisa hadir secara langsung. Beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan acara pembukaan Perwanas ke-13 pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, tadi siang kita sudah membicarakan tentang desain besar olahraga nasional yang punya target-target yang menjadi target nasional kita. Selama ini kita belum pernah punya desain tentang olahraga kita. 76 tahun Indonesia merdeka, baru sekarang hadir desain besar olahraga kita yang dipayungi oleh Perpres nomor 86 tahun 2021. Di dalamnya terisi dari hulu sampai ke hilir.
hulunya adalah kebugaran, hilirnya adalah prestasi. Di situ ada olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat pada umumnya. Dan kalau ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya, maka bukanlah mimpi kosong. Kalau 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, tepatnya pada Olimpiade 2044 yang akan datang, Indonesia minimal berada di peringkat 10 besar dunia. Hadirin sekalian, olahraga harusnya kita anggap sebagai hal yang penting buat pembangunan sumber daya manusia kita. Tapi apa yang kita rasakan sekarang? Kepedulian kita terhadap olahraga belumlah seperti sektor-sektor yang lainnya. Tadi siang saya sudah sampaikan pada acara di depan para pimpinan PWI dan seluruh Indonesia, ibarat makanan, olahraga masih kita tempatkan sebagai makanan pembuka atau makanan penutup. Kita belum menempatkan dia sebagai menu utama dalam pembangunan sumber daya manusia kita. Padahal yang kita ingin bangun adalah manusia-manusia Indonesia yang tangguh, manusia-manusia Indonesia yang bugar, yang cerdas, dan punya kemampuan bersaing dengan negara-negara lain. Olahraga juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kita baru saja mendapatkan membaca berita yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis sebagai contoh pada pelaksanaan Piala Dunia yang sekarang sedang berlangsung di Qatar. FIFA mengumumkan kira-kira mendapatkan keuntungan sekitar 117 triliun dari penyelenggaraan Piala Dunia. Jadi sangat luar biasa apa yang kita bisa dapatkan dengan olahraga. Di samping membugarkan masyarakat kita, juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui olahraga. Ada sport industri, ada sport tourism yang sekarang ini Indonesia belum menempatkan sebagai prioritas. Oleh karena itu, saya sangat senang, saya sangat bangga bisa bekerja sama dengan PWI, dengan SIWO PWI, yang kita sudah tanda tangani MOU-nya pada Hari Pers Nasional beberapa saat yang lalu di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kerjasama antara Kementerian Pemuda Olahraga dan PWI dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah ini bisa berlangsung dengan baik, dan sosialisasi dari desain besar olahraga nasional yang dipayungi oleh Perpres nomor 86 tahun 2021 akan semakin masif di tengah-tengah masyarakat kita. Para jurnalis yang tergabung dalam PWI maupun SIWO PWI adalah bagian yang penting untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Saya meyakini itu. Tanpa keikutsertaan dari teman-teman jurnalis, dari diri sekalian, memang tidak mudah untuk menciptakan prestasi. Tidak bisa kita dapatkan secara instan, tidak mungkin kita dapatkan by accident. Prestasi harus by design, karena dengan desain kita bisa melakukan penjenjangan pembinaan terstruktur, kemudian berkelanjutan, dan tujuannya jangka panjang. Target kita Olimpiade, karena Olimpiade lah peringkat tertinggi atau kasta tertinggi olahraga dunia. SEA Games dan Asian Games kita jadikan sebagai sasaran antara. Hadirin sekalian, hanya ada dua kejadian ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dan bendera merah putih dikibarkan. Yang pertama ketika kunjungan kepala negara ke luar negeri, dan yang kedua Indonesia Raya berkumandang dan merah putih berkibar ketika atlet-atlet Indonesia meraih medali emas di panggung internasional. Itulah sebabnya kita mendesain olahraga ini dengan sebaik-baiknya, dan kita punya keyakinan insya Allah 2032, 10 tahun yang akan datang, hasilnya sudah bisa terlihat. Tetapi itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana tanpa dukungan PWI
tanpa dukungan SIWO, khususnya tanpa dukungan dari para jurnalis dari berbagai media. Para jurnalis memberikan masukan kepada kami, para jurnalis memberikan kritik kepada kami, dan juga berbagai usulan. Karena itu Pak Ketua Umum, karena begitu dekatnya Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan para jurnalis, dengan para wartawan, kami buatkan turnamen antar media di Kemenpora. Bahkan saya sudah sampaikan kalau turnamen terlalu singkat, maka untuk para jurnalis dari berbagai pokja di berbagai tempat kita akan buatkan kompetisi supaya berlangsung panjang. Jadi para jurnalis tetap terjaga kebugarannya, tetap sehat, tetapi juga bisa memberitakan. Mohon dukungannya Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan para jurnalis ini ada tempatnya untuk berkompetisi. Jadi bukan hanya kompetisi-kompetisi profesional, tetapi para jurnalis juga bisa menyalurkan bakat dan hobi mereka di berbagai cabang olahraga untuk melakukan kompetisi. Dengan sinergitas, dengan kolaborasi yang baik ini, saya berharap olahraga Indonesia insya Allah akan makin jaya, makin membanggakan bangsa ini, dan makin mengharumkan nama Indonesia di kancah panggung internasional. Hadirin sekalian, akhirnya dengan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi membuka Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang ke-13 tahun 2022. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih.